ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan ini kita dapat bermajelis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Fadlul Islam, buah karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah. Dan pada malam ini kita masuk di halaman yang ke-48 ya. Judulnya Babu Wujubil Istighna'i Bimutaba'ati Sallallahu Alaihi Wasallam An Kulli Ma Siwah. Bab tentang wajibnya merasa cukup mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang lainnya. Artinya kita wajib merasa cukup dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu yang lainnya. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya bagi setiap kita untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya penulis kemudian, ya, ini maksudnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian mendatangkan dalil, yaitu firman Allah yang mulia surah An-Nahl ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yang menjelaskan segala sesuatu. Surah An-Nahl ayat 89. Penjelasan dari surat An-Nahl ayat
89 ini yakni pengertian, dan kami telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab tibyanan likulli syai'. Ini ternyata masih ada kalimat yang berikutnya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, pertama tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua wahudan, petunjuk. Yang ketiga warahmatan, sebagai rahmat. Yang keempat wabusyra, sebagai kabar gembira. Lil muslimin, bagi kaum muslimin. Kalimat tibyanan likulli syai' yakni tawdihan likulli amrin yahtaju ila bayan, yaitu yang menerangkan segala sesuatu yang butuh penerangan. Menerangkan segala sesuatu yang butuh penerangan, menerangkan segala sesuatu yang butuh penjelasan. Seperti hukum halal haram, seperti pahala dan dosa. Begitu. Nah, itu Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Maksudnya menjelaskan segala sesuatu yang memang butuh penjelasan. Kalau tidak dijelaskan sudah cukup jelas, ya tidak perlu penjelasan, kan sudah jelas. Kemudian yang kedua wahudan, Al-Quran sebagai petunjuk, yakni liyakuna hidayatan minad dolal, supaya menjadi petunjuk ya dari kesesatan. Yang ketiganya warahmatan, dan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, liman saddaqa wa amila bihi, bagi siapa saja yang membenarkan Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Ini saya bacakan dari kitab tafsir Al-Muyassar. Wa rahmatan liman saddaqa wa amila bihi. Kemudian yang keempat wa busra lil muslimin, yakni wa bisyaratan thayyibatan lil mu'minin bi husni masirihim, sebagai kabar gembira yang baik bagi orang-orang yang beriman, bi husni masirihim, dengan sebaik-baiknya tempat kembali mereka. Nah, ini yang akan kita jelaskan adalah kalimat tibyanan likulli syai'. Tadi diterangkan yang dimaksud dengan tibyanan likulli syai' adalah tawdihan likulli amrin yahtaju ila bayan, yakni menerangkan segala sesuatu yang butuh kepada penerangan, kepada penjelasan. Mungkin tentang halal haram itu butuh penjelasan, tentang pahala atau ganjaran dan siksaan dan lain sebagainya. Ini kalimat tibyanan likulli syai'. Selanjutnya, bagaimana para ulama ahli tafsir menerangkan mengenai kalimat tibyanan likulli syai'. Saya kira perlu bagi kita membaca tafsir yang ditulis oleh atau tafsir yang didatangkan oleh
para salaf. Seperti tafsiran Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, innallaha anzala fi hadal kitab, sesungguhnya Allah telah menurunkan di dalam kitab ini tibyanan likulli syai'in, penjelasan bagi segala sesuatu, walakinna ilmana, akan tetapi pengetahuan kita, yaksuru, yakni adanya kekurangan, amma bayyana lana fil Quran, tentang apa saja yang telah Allah terangkan bagi kita di dalam Al-Quranul Karim. Allah turunkan kitab ini untuk menerangkan segala sesuatu. Akan tetapi pengetahuan kita terkadang terbatasi ya terhadap apa yang sudah Allah terangkan di dalam Quran bagi kita semua. Kata Ibnu Katsir, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini perkataan yang a'amu wa ashmalu, lebih umum, lebih menyeluruh, lebih universal. Kenapa? Fa innal Qur'ana istamala ala kulli ilmin nafi', karena sesungguhnya Al-Quranul Karim meliputi atas semua ilmu yang bermanfaat. Min khabari ma sabaqo, berupa berita apa yang telah lalu, berita yang telah lalu. Wa ilmi ma sayati, dan ilmu yang akan datang. Kemudian wa kulli halalil mahram, tentang halal dan haram. Wa man nasu ilaihi muhtajuna fi amri dunyahum, dan apa saja yang manusia membutuhkannya di dalam urusan dunia mereka, wa dinihim, juga urusan agama mereka, wa ma'asihim, urusan penghidupan mereka, wa ma'adihim, urusan tempat kembalinya mereka, wa hudan, ya, ai lil qulub, adapun kata-kata hudan itu untuk hati, wa rahmah wa busra lil muslimin, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menerangkan ini adalah perkataan yang paling menyeluruh, paling universal, paling mencakup seluruhnya, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud, bahwa Al-Quran, ya, Allah turunkan kepada kamu ya Muhammad, menjelaskan segala sesuatu. Menerangkan yang halal, menerangkan yang haram, ya, menerangkan berita yang telah lalu, menerangkan berita yang akan datang, menerangkan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk urusan dunianya, untuk urusan agamanya, untuk urusan penghidupannya, untuk urusan akhiratnya, dan seterusnya. Ini sangat bagus sekali penjelasan dari siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Kalau kata Muqatil bin Hayyan, tibyanan likulli syai' min amrihi, berupa perintah, wa nahyihi, berupa larangan, wa wa'dihi, berupa kabar gembira adanya surga, wa wa'idihi, berupa ancaman adanya neraka, wa khabaril umamil khaliyah, dan berita tentang umat-umat yang telah berlalu. Itulah yang dimaksud dengan tibyanan likulli syai'. Begitu. Dan kami telah turunkan kepada kamu ya Muhammad Alkitab tibyanan likulli syai', menerangkan bagi segala sesuatu. Tapi Abdurrahman Al-Auza'i, yakni Al-Imam Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i menafsirkan bahwasanya wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai',
bis sunnah. Wah, ini mantap ini. Hah? Apa katanya? Kami turunkan kepada kamu ya Muhammad Alkitab menerangkan segala sesuatu, yaitu dengan sunnah. Itu kata Imam Al-Auza'i, dengan sunnah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalimat yang sangat bagus sekali yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Tapi barakallahu kita kembali kepada pembahasan yang tadi. Lihat oleh kita di dalam kitab ini, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah, beliau menerangkan wa nazzalna alaikal kitaba ay al-Qur'ana wa sunnah. Dan kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab, yaitu Quran dan Sunnah. Heran apa tidak? Apa yang Allah turunkan? Alkitab. Tapi kenapa tafsirannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah? Saya sudah berulang-ulang mengatakan, kalau kita berbicara tentang Alkitab, Al-Quran, bicara tentang dua hal. Pertama, al-faduhu, lafad-lafadnya, yaitu Quran itu sendiri. Yang keduanya, ma'anihi, makna-maknanya, yaitu As-Sunnah. Makanya tafsirannya adalah apa tadi? Wa nazzalna 'alaikal kitaba, Alkitab tafsirnya adalah ay Al-Qur'an was sunnah, ay Al-Qur'ana was sunnata, ay harfu tafsir Al-Qur'ana was sunnata mufassir, Alkitab mufassar. Ini adalah atop bayan, yakni penghubungan untuk menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran was sunnah. Bagaimana cara memahaminya? Karena kitab itu ada dua, yaitu kitab dari segi lafadznya, itulah dia Al-Quran sendiri, al-faduhu Al-Quran. Adapun Alkitab, yakni dari segi ma'anihi, maknanya, itulah dia As-Sunnah. Wal khitab li Rasulullah SAW. Siapa yang diajak bicara? Rasulullah. Ya, pembicaraan diarahkan kepada Rasulullah. Wa hadza fihi anna al-Qur'ana kalamullah. Dan ini di dalamnya menerangkan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, munazzalun. Al-Qur'an adalah kalamullah, munazzalun. Bukan munzalun, tetapi munazzalun. Kenapa dikatakan munazzalun? Karena nuzila munajjaman, ya, karena Al-Quran itu yakni diturunkan dengan berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan dengan berangsur-angsur. Berbeda dengan munzalun. Kalau munzalun diturunkan sekaligus. Di sini munazzalun diturunkan dengan berangsur-angsur. Walaysa makhluqan. Al-Quran itu bukan makhluk. Kama taquluhul jahmiyatu, seperti kata orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah menganggap Al-Quran makhluk. Orang Mu'tazilah menganggap Al-Quran makhluk. Begitu. Yang lebih ribet orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah itu yakni mengatakan hurufnya, lafadznya, suaranya makhluk. Nah, ini lebih membingungkan lagi. Al-Quran itu kalamullah seluruhnya, mau hurufnya, mau lafadznya, mau suaranya, mau maknanya, semuanya. Quran itu kalamullah wa laysa bimakhluk. Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Kama taquluhul Jahmiyah, seperti yang dikatakan oleh kaum Jahmiyah. Fa huwa lam yaqul, dan Allah tidak pernah berfirman ma khalaqna lakal kitaba,
Tidak seperti itu Allah berfirman. Apa saja yang kami ciptakan bagimu Alkitab? Tidak. Ya. Bal qala wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Wallahu jalla wa ala bayana fihi ad-din. Allah jalla wa ala menjelaskan padanya agama. Alladhi yaqbaluhu min ibadihi, yang dia menerimanya dari para hambanya. Wala yaqbalu minhum siwahu, dan tidak menerima dari mereka yang selainnya. Kama annahu bayyana fi ayadan ad-din, sebagaimana dia telah menjelaskan padanya agama Allah yang la yaqbaluhu, yang dia tidak terima, yakni agama selain Islam tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Tibyanan likulli syai' min umuriddin, menjelaskan segala sesuatu dari urusan agama. Wahudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Fa huwa hudan wa rahmatun lil mu'minin, maka dia adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ammal ladina la yu'minun, adapun orang-orang yang tidak beriman, falaysa huwa rahmatan lahum, maka dia bukan rahmat bagi mereka. Wa innama huwa hujjatun alaihim, sebaliknya dia akan menghujat mereka. Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, maka Al-Quran bukan rahmat bagi mereka. Al-Quran itu adalah hujjatun alaihim, yang akan menghujat mereka. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali, nanti orang tersebut yakni di depan Quran, ya, kemudian didorong tuh sama Quran sampai dekat neraka, maka didorong oleh Al-Quran, terjatuhlah dia ke dalam neraka. Mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka, dan ketika dilemparkan dalam api neraka, dia akan terjun, dan ketika terjun kepalanya lebih dahulu, ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mereka akan hawiyah, akan terjun ke dalam api neraka. Kata para ulama ahli tafsir, yang namanya hawiyah adalah terjun dengan cara bagian kepala dulu, terjun dengan cara bagian ubun-ubun dulu. Kalau di air yang kepala dulu biasanya apa? Biasanya loncat indah. Kalau terjunnya ke neraka, ini loncat tidak indah. Kenapa? Karena masuk ke dalam api neraka. Barakallahu. Berikutnya, setelah tadi kita bacakan
firman Allah yang mulia dalam surah An-Nahl ayat 9. Kemudian kita masuk ke dalil yang berikutnya dari sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawan Nasa'i wa ghairuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab waraqatan min at-Taurat. Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah melihat selembar Taurat di tangan Umar ibn Al-Khattab. Selembar Taurat, cuma selembar Taurat di tangan Umar ibn Al-Khattab. Apa yang terjadi ketika Umar ibn Khattab yakni memegang selembar kertas tadi, selembar Taurat, Rasulullah SAW marah kepada Umar ibn Khattab. Kata Rasulullah SAW, ya, Rasul menjelaskan, Rasul menerangkan kepada Umar dengan nada yang sangat marah sekali. Antum bisa bayangkan Umar itu orang yang hebat. Wahai Umar, amutahawikuna ya ibn Al-Khattab, apakah engkau tidak berpikir panjang? Apakah engkau sembrono, wahai ibn Khattab? Ini perkataan yang menunjukkan bahwa Umar dianggap tidak berpikir terlebih dahulu ketika dia membaca lembaran Taurat. Kenapa? Karena Umar tidak menyadari bahwa dengan dia membaca selembar Taurat itu maka akan terjadi sesuatu pada dirinya. Makanya Rasul mengatakan amutahawikuna ya ibn Al-Khattab. Apakah tidak berpikir terlebih dahulu apa yang engkau lakukan itu, sehingga engkau mengambil selembar dari Taurat, kemudian dengan membacanya berarti engkau akan membaca syubhat di dalam Taurat, bahkan bisa jadi engkau kemudian mengambilnya sebagai petunjuk dan dianggapnya sebagai petunjuk, bahkan lebih dari itu bisa jadi engkau akan meremehkan yakni nabimu. Kata Rasulullah, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawanya dalam keadaan bayda'a naqiyah. Artinya, kalau pengen tahu lembaran Taurat yang benar, lihat di Quran. Kalau pengen tahu lembaran Injil yang benar, lihat di Quran. Kalau pengen tahu cerita-cerita yang benar dari kitab-kitab terdahulu, lihat di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya ada di sana. Laqad ji'tukum biha bayda'an naqiyah. Sungguh aku datang kepada kalian dengan membawanya dalam keadaan putih bersih. Adapun yang ada pada kamu, lembaran Taurat itu sudah terkena campur tangan manusia. Sudah terkena campur tangan manusia. Akhirnya Rasul mengatakan, laukana Musa hayyan, seandainya saja Musa itu masih hidup sekarang, wattaba'tumuhu, dan kalian kemudian mengikuti
Musa alaihissalam, wa taraktumuni, sedangkan aku kalian tinggalkan, dolaltum, pasti kalian tersesat. Kalau di zaman Rasulullah SAW, yakni para sahabat Nabi mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul yang sebelumnya, kalau bahasa saya mengikuti wahyu yang kadaluarsa, la dolaltum, kamu pasti tersesat. Bisa dibayangkan ya, kalau berpegang kepada wahyu yang kadaluarsa saja kamu pasti tersesat, apalagi kalau kita berpegang kepada sesuatu yang tidak berpijak dari wahyu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, laukana Musa hayyan, seandainya Musa itu masih hidup, ma wasi'ahu illa ittibai, maka Musa pasti tidak punya keleluasaan, tidak punya pilihan kecuali dia harus mengikuti aku. Itu seandainya Musa hidup. Begitu pula dengan Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman, juga sama demikian, akan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, yaitu ad-dinul islami, agama Islam. Begitu ditegur oleh Rasul SAW, faqala Umar berkata, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, babil islami dina, aku ridho Islam sebagai agama, babi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, yakni termasuk juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad dari Jabir bin Abdullah dan dari Abdullah bin Sabit. Kemudian berdasarkan keterangan ini, maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, yaqulu sallallahu li ummatihi, Rasulullah SAW berkata kepada umatnya, laukana Musa alaihi salam hayyan, seandainya Musa alaihi salam itu hidup, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikuti Nabi Musa alaihi salam, ma'a annahu Rasulullah wa kalimuhu, sekalipun Musa itu adalah utusan Allah, sekalipun Musa itu adalah yakni seorang nabi dan rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah, lakin fatratuhu intahat alaihi assalatu wassalam, tapi masanya sudah habis, sudah kadaluarsa, zamannya sudah terlewat, ya. Maka dikatakan bahwa seandainya seperti itu, falawittaba'tumuhu, maka seandainya kalian mengikuti dia, ba'da bi'sati Muhammadin SAW, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, la dolaltum, pasti kalian tersesat, pasti. Subhanallah, maha suci Allah. Yadilluna, mereka tersesat, wa huwa muttabi'una rasulan, atau wahum muttabi'una rasulan, padahal mereka mengikuti Rasul. Lihat oleh kita, mereka tersesat padahal mereka mengikuti Rasul, cuma Rasulnya Rasul kadaluarsa. Kayaknya kalau saya pakai bahasa begitu ngerti ya, gampang dipahaminya. Kalau mengikuti Rasul kadaluarsa menyebabkan dia sesat, apalagi kalau kita mengikuti ajaran yang datang lain di Rasul-Rasul yang sebelumnya, kira-kira bagaimana? Lebih tersesat lagi. Termasuk orang-orang yang berpikir dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, dengan akal pikirannya, ini bahaya.
berpikir tentang kemaslahatan umat dengan akal pikirannya, berpikir tentang kemaslahatan umat dengan akalnya. Di Indonesia sekarang ini yang lagi ramai dibicarakan adalah tentang kemiskinan, tentang lapangan kerja yang sekarang lagi ramai. Saya kira di mana-mana tuh. Kemiskinan, lapangan kerja, pendapatan, daya beli masyarakat, itu yang sekarang lagi ramai. Apa targetnya? Kemakmuran. Betul apa tidak? Ya kan? Saya mau tanya, kalau kita pengen makmur menurut konsep Al-Quran, apakah persoalannya kemiskinan? Apakah persoalannya apa tadi? Lapangan kerja? Apakah persoalannya pendapatan? Kalau kita baca Quran, konsep kemakmuran itu bukan sebab ini, bukan. Apa itu? Pertama, saya datangkan firman Allah yang mulia. Apa itu? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya saja penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka niscaya akan dibukakan pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi. Dari langit turunnya hujan, dari bumi tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Bagaimana turunnya hujan? Maka ingat bahwasanya kita ketika turun hujan, bagaimana supaya tidak terjadi banjir bandang seperti sekarang? Berdoalah, Allahumma shayyiban nafi'an. Berapa banyak orang yang selama ini tidak pernah membaca doa ketika turun hujan, menganggap remeh doa turun hujan. Allahumma apa tadi? Shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan nafi'an yang memberikan manfaat. Ternyata tidak didoain, maka turunlah hujan dan kemudian banjir bandang. Hanya dengan sebab kebanyakan dari mereka tidak membaca doa ini. Yang keduanya, ketika turun hujan kemudian kita lupa dengan doa setelah turun hujan. Apa tuh doanya? Mutirna bifadillahi wa rahmatihi. Mutirna, kita semua telah dituruni hujan, bifadillahi, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah. Seandainya saja dua doa ini diamalkan oleh mereka yang mendapatkan air hujan, insyaallah ta'ala tidak akan terjadi seperti banjir bandang yang sekarang banyak terjadi di mana-mana. Begitu hujan lebat terus dan nampaknya akan berbahaya, maka kita pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah hawalaina, hujankan kepada sekeliling kami. Lihat ke bukit-bukit hujannya, ke bukit-bukit hujannya, yaitu ke tempat-tempat yang tinggi, ke dataran yang tinggi. Wala alaina, jangan kepada kami. Doa ini telah terabaikan, doa ini telah terlupakan, doa ini telah banyak orang yang melupakannya. Petir yang menyambar di mana-mana. Petir yang sangat dahsyat. Dan ketika petir menyambar, siapa yang bisa menghentikan kehebatan petir? Tidak ada, kecuali dongeng tanah Jawa dengan munculnya jaka geledek, ya kan? Nah, itu kan dongeng itu. Jaka petir di Indonesia ada, itu dongeng. Tidak ada yang bisa menahan petir. Maka kita sudah dilengkapi dengan senjata. Apa katanya? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini pelajaran anak-anak TK ini. Saya punya buku, nama bukunya buku pintar ya pengajar TK Islam Minhajul Muslim. Saya bikin buku. Di buku itu diantaranya diterangkan tentang doa-doa tadi.
Subhanalladzi maha suci dat yang yusabihur ra'du bihamdihi. Ar-ra'du petir pun ya, yusabihur ra'du bihamdihi, bertasbih dengan memuji Allah. Wal malaikatu, dan juga malaikat bertasbih min khifatihi, dari sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bukti bahwa dakwah setiap kita yakni mengamalkan sunnah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Silakan adzan dulu barangkali.